Mengatasi si kecil yang sulit diatur. Sesi 1. Bagaimana mengatasi si kecil yang sulit diatur? Gimana nih kabarnya ayah bunda? Mudah-mudahan selalu baik dan sukses ya ayah bunda. Di sesi pertama ini, kita akan membahas gimana sih caranya mengatasi si kecil yang sulit diatur. Mungkin sadar atau tidak, ayah bunda pernah mengalami saat-saat di mana rasanya si kecil sangat sulit sekali diatur. Hal-hal kecil seperti melawan perintah orang tua, tidak menuruti aturan orang tua, tidak mau mengerjakan PR, menangis jika keinginannya tidak dituruti, dan hal-hal buruk lainnya. Sebetulnya, bagaimana sih mengatasi hal-hal buruk tersebut? Apa betul dengan mendengarkan CD parenting ini maka si kecil akan berubah total? Pada dasarnya, tidak ada cara parenting yang sempurna loh ayah bunda. Semua kembali lagi kepada kondisi keluarga ayah bunda sendiri. Namun dengan adanya CD audio parenting ini, tentu kami berharap ayah bunda dapat menjadi orang tua yang lebih baik dalam mengasuh si kecil. Materi pada CD parenting ini disusun berdasarkan buku-buku parenting dan tokoh-tokoh terkenal, jurnal-jurnal penelitian tentang psikologi anak, dan cerita-cerita sebagian besar orang tua yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana mengatasi anak yang sulit diatur, kita harus mencoba memahami terlebih dahulu mengapa sih hal tersebut bisa terjadi. Mengapa si kecil rasanya sulit sekali diatur? Mengapa si kecil melawan perintah kita? Mengapa si kecil malas mengerjakan PR-nya? Mengapa si kecil menangis dengan keras waktu minta dibelikan mainan? Aduh, bayangin saja kayaknya udah repot banget ya ayah bunda. Atau justru ayah bunda sering mengalami hal yang aku sebutin barusan? Gimana tuh rasanya waktu anak lagi sulit diatur? Pasti kesal, capek, dan terkadang emosi sampai meluap ya ayah bunda. Aduh duduh. Nah, dengan mencoba memahami mengapa hal tersebut terjadi, kita akan memiliki dasar dan fondasi yang kuat untuk melangkah lebih jauh lagi. Mungkin secara gak sadar ketika kita sedang emosi nih gara-gara ulah si kecil, ada ayah bunda di rumah yang pernah bergumam dalam hati. Kenapa sih mereka sulit banget diatur? Kenapa sih mereka gak mau mendengarkan perintah kita? Nah, ayah bunda, hal inilah yang perlu kita sadari sebelum melangkah lebih jauh. Kita bergumam dan berasumsi bahwa anak-anak kita tidak mau dan tidak akan mendengarkan perintah kita. Ketika pada kenyataannya, sebetulnya kita sebagai orang tua harus menyadari bahwa bukannya si kecil tidak mau menuruti keinginan kita, tetapi terkadang memang mereka tidak bisa menuruti keinginan kita. Hal yang harus ditekankan adalah perbedaan mendasar antara tidak mau dan tidak bisa. Kita harus menyadari bahwa pada dasarnya perkembangan otak si kecil masih belum sempurna.
Profesor Daniel J. Siegel, seorang profesor klinis psikiatri di Amerika, dan Dr. Tina Payne Bryson, seorang psikoterapis di pediatrik Amerika, dalam bukunya yang berjudul No Drama Discipline, menyebutkan bahwa otak manusia pada dasarnya sangat kompleks. Otak memiliki banyak bagian-bagiannya sendiri. Bagian-bagian tersebut bertanggung jawab untuk tugas yang berbeda-beda pula. Beberapa bagian bertanggung jawab untuk mengatur ingatan kita. Bagian yang lainnya bertanggung jawab untuk mengatur perkembangan linguistik atau olah bahasa kita. Bagian lainnya lagi mengatur tentang kemampuan kita untuk berempati. Ada juga bagian yang mengatur tentang pengelolaan emosi kita, dan masih banyak bagian-bagian lainnya. Dan perlu diingat bahwa pada umumnya banyak sekali bagian-bagian dalam otak si kecil yang perkembangannya masih belum sempurna loh ayah bunda. Itulah mengapa terkadang mereka tidak bisa mengendalikan emosi mereka, belum bisa menjalankan kewajiban dengan baik, belum betul-betul bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga terkadang kita merasa mereka sulit sekali diatur. Untuk memudahkan kita memahami hal tersebut, Profesor Daniel dan Dr. Tina membagi bagian-bagian otak tersebut ke dalam 2 bagian. Bagian pertama disebut bagian otak reptil atau primitif. Bagian-bagian otak ini menangani dan bertanggung jawab atas hal-hal paling mendasar dalam diri kita, seperti naluri atau insting kita, serta fungsi-fungsi dasar dalam tubuh kita yang meliputi mengatur pernafasan kita, mengatur pencernaan kita, mengatur siklus tidur kita, dan hal-hal mendasar lainnya. Biasanya bagian otak primitif kita telah berkembang dengan cukup baik ketika kita lahir, walaupun masih belum sempurna. Bagian otak yang kedua disebut bagian otak logika atau korteks. Bagian otak ini bertanggung jawab terhadap kemampuan berpikir kita dan kemampuan mengelola emosional kita. Nah, masalahnya adalah otak bagian logika ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk berkembang. Nah, sekarang ayah bunda sudah paham kan mengapa terkadang si kecil rasanya sulit sekali diatur. Sudah dibilangin berkali-kali masih aja ngelakuin kesalahan yang sama. Sudah dijelasin masih saja nangis kencang. Hal tersebut bukan karena si kecil nakal ya ayah bunda, tetapi karena perkembangan otak logika mereka belum berkembang dengan sempurna. Dan ayah bunda gak perlu khawatir karena hal tersebut lumrah loh ayah bunda. Oke deh, sekarang kita udah paham kan tentang perkembangan otak si kecil. Jadi kalau misalkan si kecil lagi sulit diatur, gimana dong? Memangnya kita cuma maklumin saja, terus menuruti semua kemauan si kecil begitu? Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah menenangkan diri kita terlebih dahulu. Mungkin biasanya kita langsung ingin memarahi atau mengomeli si kecil ketika mereka melakukan kesalahan. Itu adalah respon otak primitif kita loh, ayah bunda. Otak primitif kita menggunakan instingnya untuk melindungi diri kita dari ancaman di sekitar kita. Ketika si kecil sangat sulit diatur dan tidak mau menuruti kita, rasanya kita kesal dan biasanya otak primitif kita yang bersifat reaktif langsung aktif
tanpa kita sadari. Akhirnya